Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu tanggal 15 November tahun 2023 melakukan operasi tangkap tangan di Bondowoso terkait pengurusan perkara di Kejari Bondowoso. Pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro PJ sebagai tersangka dalam kasus itu. Selain PJ, KPK juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Christian Dilianto Silaen, serta 2 pengendali CV Wijaya Gemilang, Yosi S. Setiawan dan Andika Imam Wijaya. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan para tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 16 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2023 di rutan KPK. Dilihat sudah ada kecukupan alat bukti, kita naikkan ke tingkat penyidikan. Sehingga malam hari ini kami umumkan beberapa tersangka diantaranya, pertama, PJ, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian kedua, AKDS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketiga, kami menetapkan YSS, swasta pengendali CVWG, dan yang terakhir kami menetapkan AIW sebagai tersangka, yaitu swasta pengendali CVWG. Rekan-rekan media, berikutnya saya akan menyampaikan kronologis peristiwa yang telah kami kerjakan. Salah satu dari aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Bondowoso, dengan kewenangannya kemudian menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat diantaranya terkait proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan atau dikerjakan oleh perusahaan milik YSS dan AIW. AKDS, dalam jabatannya selaku Ketua Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso atas perintah PJ, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso kemudian melaksanakan penyelidikan terbuka kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat tadi. Selama proses penyelidikan berlangsung, YSS, AIW melakukan pendekatan komunikasi intens dengan AKDS dan meminta agar proses penyidikannya dapat dihentikan. Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, selanjutnya AKDS melaporkan kepada PJ dan PJ menanggapinya dengan memberikan perintah kepada AKDS untuk dibantu. Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan oleh pihak AKDS, terjadi komitmen yang disertai kesepakatan antara YSS, AIW, dan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Telah terjadi penyerahan uang AKDS dan PJ sejumlah total 475 juta dan dalam hal ini merupakan bukti permulaan yang cukup untuk segera kita kembangkan. Dalam OTT pada Rabu KPK mengamankan 9 orang. Selain itu, diamankan juga barang bukti uang tunai sekitar 225 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan tersangka PJ dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diah Dewi melaporkan.